Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat pada 2 Juni 1807. Lahir dari keluarga Minangkabau yang kuat dalam tradisi dan pendidikan, ia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Sejak kecil, Tan Malaka sudah menunjukkan ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan. Beruntung, ia mendapat kesempatan belajar di Kui School, sekolah guru, di Bukit Tinggi, tempat ia mulai memahami dunia luar. Kecerdasannya membawanya mendapat beasiswa ke Belanda pada tahun 900 untuk melanjutkan pendidikan di Rijkskwijk Haarlem. Di Eropa, Tan Malaka berkenalan dengan berbagai pemikiran baru, terutama sosialisme dan komunisme. Ia membaca karya Karl Marx dan Lenin yang mengubah pandangannya tentang imperialisme dan ketidakadilan kolonialisme Belanda di tanah airnya. Ketika Perang Dunia Prien berkecamuk, 1914-1919, ia melihat bagaimana kapitalisme dan perang membawa penderitaan bagi rakyat kecil. Sekembalinya ke Hindia Belanda pada tahun 19, Tan Malaka segera aktif dalam gerakan politik. Ia mengajar di sekolah pribumi di Semarang dan mulai memperkenalkan gagasan perlawanan terhadap kolonialisme kepada murid-muridnya. Disinilah ia berkenalan dengan Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang saat itu mulai berkembang. Namun, aktivitas politiknya segera menarik perhatian pemerintah kolonial. Tan Malaka dianggap sebagai ancaman karena gagasan revolusionernya yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan dengan cara radikal. Tahun 1921, ia diasingkan ke Belanda, menandai awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang buronan politik yang berjuang di bawah bayang-bayang pengasingan. Tahun 1921, Tan Malaka dipaksa meninggalkan Hindia Belanda setelah aktivitasnya dianggap membahayakan pemerintahan kolonial. Pengasingan ini tidak membuatnya menyerah. Justru, dari luar negeri, ia semakin aktif menyusun strategi perjuangan demi kemerdekaan Indonesia. Setelah dibuang ke Belanda, Tan Malaka bergabung dengan kelompok-kelompok revolusioner dan semakin memperdalam pemahamannya tentang komunisme. Namun, ia tidak sepenuhnya setuju dengan pendekatan Komintern, Komunis Internasional, yang ingin menjadikan Indonesia bagian dari revolusi global. Baginya, perjuangan harus berbasis pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Pada awal 1920-an, Tan Malaka bergerak ke berbagai negara, Jerman, Uni Soviet, hingga Tiongkok. Di Moskow, ia menghadiri Kongres Komintern dan mendapat pengakuan sebagai pemimpin revolusi Asia Tenggara. Tetapi, konflik internal dengan pemimpin PKI di Indonesia membuatnya terisolasi dari gerakan komunis resmi. Tahun 1925, ia menulis buku Naar de Republiek Indonesia, Menuju Republik Indonesia, sebuah visi tentang kemerdekaan Indonesia berbasis perjuangan rakyat tanpa ketergantungan pada pihak asing. Buku ini dilarang di Hindia Belanda, tetapi secara diam-diam beredar luas di kalangan aktivis pergerakan. Pada pertengahan 1920-an, Tan Malaka mulai menggunakan identitas palsu untuk menghindari intelijen kolonial yang terus memburunya. Ia berpindah-pindah dari Filipina, Thailand, hingga Singapura sambil membangun jaringan bawah tanah yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Puncaknya, pada 1927, Tan Malaka ditangkap di Bangkok oleh intelijen Inggris atas permintaan Belanda. Namun, karena tidak ada bukti kuat, ia akhirnya dibebaskan. Meskipun selamat, pengaruhnya di gerakan revolusi Indonesia mulai memudar karena perpecahan ideologi antara dirinya dengan PKI yang semakin dekat dengan Uni Soviet. Dalam pelariannya, Tan Malaka menyadari bahwa perjuangan bersenjata mungkin menjadi jalan terakhir bagi Indonesia. Ia mulai merancang strategi gerilya dan memperhitungkan peran militer dalam kemerdekaan. Namun, di saat bersamaan, rivalitasnya dengan pemimpin pergerakan lain semakin tajam, membuatnya semakin terisolasi dari politik arus utama.
Meski begitu, Tan Malaka tidak pernah berhenti berjuang. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia terus mencari jalan untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonial, meski harus hidup sebagai buronan sepanjang hidupnya. Tahun 1942, Tan Malaka akhirnya kembali ke Indonesia setelah lebih dari 2 dekade hidup sebagai buronan di luar negeri. Saat itu, Hindia Belanda telah jatuh ke tangan Jepang dan situasi politik semakin kacau. Penduduk pribumi berada dalam tekanan besar, tetapi di sisi lain, kedatangan Jepang juga melemahkan cengkeraman kolonial Belanda. Tan Malaka melihat ini sebagai peluang untuk mempercepat perjuangan kemerdekaan. Namun, ia sadar bahwa Jepang bukanlah penyelamat. Baginya, penjajahan tetaplah penjajahan meskipun datang dengan wajah berbeda. Dengan hati-hati, ia mulai bergerak di bawah tanah, membangun kembali pengaruhnya di kalangan pejuang kemerdekaan dan kelompok nasionalis. Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Tan Malaka muncul kembali ke permukaan. Ia menolak negosiasi dengan Belanda dan menegaskan bahwa Indonesia harus merdeka sepenuhnya tanpa kompromi. Sikap kerasnya ini bertentangan dengan kebijakan diplomasi Soekarno dan Hatta yang lebih memilih jalur perundingan untuk menghindari perang besar dengan Belanda. Pada 1946, Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan, sebuah gerakan yang mengkritik pemerintahan Republik Indonesia yang dianggap terlalu lunak terhadap Belanda. Ia menggalang dukungan dari kelompok-kelompok radikal dan pejuang yang ingin mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan militer. Namun, perbedaan strategi dengan pemerintahan resmi membuatnya dianggap sebagai ancaman. Puncaknya, pada Maret 1946, Tan Malaka ditangkap oleh pemerintahan Soekarno dan dipenjara tanpa pengadilan. Meskipun akhirnya dibebaskan, posisinya dalam politik nasional sudah melemah. Ia terus bergerak dalam bayang-bayang, tetap percaya bahwa perjuangan sejati hanya bisa dicapai melalui revolusi total. Namun nasib berkata lain. Pada Februari 1949, di tengah konflik revolusi kemerdekaan, Tan Malaka ditangkap oleh tentara divisi Siliwangi yang pro-pemerintah. Dalam situasi yang masih penuh ketidakjelasan, ia dieksekusi secara diam-diam di Jawa Timur. Kematiannya baru diakui bertahun-tahun kemudian, meninggalkan banyak misteri dan spekulasi. Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemikir besar yang idenya masih relevan hingga kini. Ia adalah sosok yang dicintai dan ditakuti, dihormati sekaligus dikucilkan. Perjalanannya membuktikan bahwa perjuangan sejati seringkali harus dibayar dengan pengorbanan yang tak terbayangkan.